Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. Asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah masjid yang akan bisa mengalirkan pahala yang luar biasa kepada kita bersama. Biasanya di dalam hadis-hadis yang populer ikhwatul Islam, bahwa siapapun yang beribadah di dalam Masjid Nabawi secara khusus dan juga di kota Madinah, maka mereka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara mereka yang melakukan salat di Masjid Nabawi, hadis-hadis yang biasanya kita dengarkan bahwa pahalanya lebih daripada 1000. Itu merupakan di antara salah satu yang disebutkan oleh Nabi, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwa. Di dalam riwayat yang lain, ikhwatul Islam, salatun fi masjidi hadza khairun. Kalimat afdal, kalimat khairun menunjukkan sesuatu yang lebih banyak. Siapapun yang salat di sini, maka pahalanya lebih daripada 1000 kali lipat. Atau di dalam riwayat yang lain, lebih afdal dibandingkan dengan 1000 kali lipat. Hanya saja yang perlu kita ingat ikhwatul Islam, ada sebuah riwayat yang sangat mulia dibawakan oleh Imam Hafiz Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Orang yang salat di dalam Masjid Nabawi, maka dia akan mendapatkan pahala lebih daripada 50.000 kali lipat dibandingkan dengan salat di tempat yang lainnya. Dan hadis ini ikhwatul Islam, karena hadis ini adalah hadis yang dibawakan ketika berbicara tentang keutamaan-keutamaan yang ada di Masjid Nabawi, kemudian di Masjid Makkah, kemudian Baitul Maqdis, dan itu semua ada jalur dari para sahabatnya. Ada jalur dari Abu Sa'id Al-Khudri, ada jalur dari Abu Hurairah, ada jalur dari Ali bin Abi Thalib, ada jalur dari sahabat-sahabat yang lainnya. Kurang lebih ada 6 sahabat yang membawakan hadis ini. Dan ada salah satu hadis yang menyebutkan ikhwatul Islam, orang yang salat di Makkah Al-Mukarramah lebih baik daripada 100.000. Orang yang salat di Masjid Nabawi lebih mulia daripada 50.000. Dan orang yang salat di Masjidil Aqsa lebih mulia daripada 50.000 juga. Artinya ikhwatul Islam, di dalam riwayat yang masyhur, orang yang salat di Masjid Nabawi lebih daripada 1000. Tetapi di dalam riwayat ini disebutkan lebih daripada 50.000. Apa maknanya ikhwatul Islam? Terlepas daripada jalur sanad daripada hadis-hadis tersebut, namun bisa kita ambil kesimpulan bahwa ternyata orang yang melaksanakan ibadah, terutama salat di dalam Masjid Nabawi, mereka bisa membawa pahala yang sangat luar biasa, bahkan lebih daripada juta pahala yang akan mereka dapatkan, tergantung bagaimana ibadah yang mereka lakukan. Dan itu semua merupakan di antara bonus dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah kepada kita yang ada di kota Madinah. Kita tidak akan mendapatkan keutamaan seperti ini kecuali dikala kita berada di tanah haram Makkah dan juga dikala kita berada di tanah haram Madinah. Maka dengan itulah seorang muslim, mereka akan senantiasa mengucapkan alhamdulillah terhadap hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah terhadap nikmat yang Allah berikan dan Allah hadiahkan kepada kita. Dan salah satu nikmat tersebut adalah keberadaan kita di kota Madinah, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi merupakan ibadah yang paling banyak memiliki keutamaan. Ibadah yang mudah dilakukan tapi memiliki keutamaan yang luar biasa, karena itu berhubungan dan berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuatu yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya adalah sesuatu yang mulia. Apapun yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sesuatu ibadah yang paling mulia, karena Nabi adalah hamba yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat sana. Dan salah satunya adalah bagaimana mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Dan Allah menyebutkan
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Dan kita selalu menekankan ikhwatul Islam kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Coba kita telusuri di dalam ayat-ayat Allah. Kita lihat di dalam Al-Qur'an. Biasanya kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu ada di awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, kutiba alaikumul qisas. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu biasanya berada di awal ayat, tapi satu-satunya ayat ya ayyuhalladzina amanu berada di pertengahan ayat adalah perintah untuk mengucapkan salam dan solawat. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena apabila ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, sahabat Abdullah bin Mas'ud menyebutkan apabila ada ayat ini, maka pasang kuping kalian, perhatikan dengan fokus dan seksama, karena setiap ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, perintah yang harus dilaksanakan atau larangan yang harus ditinggalkan. Maka setiap kalimat ya ayyuhalladzina amanu pasti perintah atau larangan. Makanya Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, perhatikan baik-baik setiap kalimat ya ayyuhalladzina amanu di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu merupakan kewajiban dari Allah kepada hambanya. Dan ketika Allah memerintahkan seorang hamba melakukan sesuatu, tidak mungkin Allah melakukannya. Allah perintahkan kita berpuasa, tidak mungkin Allah berpuasa. Allah perintahkan kepada kita untuk beriman, tidak mungkin Allah melakukan yang demikian. Karena kalimat ya ayyuhalladzina amanu adalah perintah Allah untuk hambanya, tidak mungkin Allah melakukannya. Bisa dipahami? Kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikala Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu untuk mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, sebelum Allah memerintahkan hambanya mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, Allah dulu yang mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi. Artinya perintah ini lain dari yang lain. Sebelum Allah memerintahkan hambanya, Allah telah terlebih dahulu melakukannya. Makanya Allah sebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka bersolawat kepada Nabi. Artinya sebelum Allah perintahkan kita bersolawat kepada Nabi, Allah dulu yang melakukannya, malaikat dulu yang mengucapkannya, kemudian baru kita diperintahkan yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Agar kita tahu bahwa ayat ini merupakan ayat yang sangat mulia, menunjukkan kemuliaan baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang melaksanakan ayat ini berarti mereka adalah orang-orang yang mulia. Artinya kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, maka perbanyaklah mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan kota Madinah secara khusus, begitu juga dengan tanah haram secara umum. Karena daerah ini ikhwatal Islam merupakan daerah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara salah satu namanya adalah Al-Mahfudhah. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Mahfudhah. Begitu juga di antara salah satu nama kota Mekah adalah Al-Mahfudhah. Begitu juga dengan Baitul Maqdis juga disebut dengan Al-Mahfudhah. Dan Al-Mahfudhah itu artinya adalah daerah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat Al-Mahfudhah ini ikhwatal Islam tentunya ada penyebabnya. Kenapa Makkah, kenapa Madinah, kenapa Baitul Maqdis, daerah-daerah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka disebut dengan Al-Mahfudhah. Sebenarnya itu sesuatu yang wajar ikhwatal Islam, karena tidak mungkin Allah memilih lokasi-lokasi yang mulia, lokasi-lokasi yang barokah, kecuali Allah pasti akan menjaganya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjaganya ikhwatul Islam, maka tentunya itu merupakan daerah yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya. Dan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menjaganya? Ada salah satu hadis ikhwatul Islam. Hadis ini merupakan hadis yang sangat mulia, bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih 3 malaikat untuk menjaga tiga lokasi ini. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Imam Al-Hafidh Al-Maqdisi
menyebutkan di dalam kitabnya keutamaan Baitul Maqdis, kemudian membawakan hadis yang sangat mulia ini, bahwa di daerah-daerah ini ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala meletakkan 3 malaikat di Mekah, 1 malaikat. Makanya disebut dengan malaikat yang akan menjaga Ka'bah al-Musyarrafah. Yang kedua di Madinah. Ini secara umum Allah Subhanahu wa taala meletakkan malaikat di sana. Karena malaikat itu bukan satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan ikhwatul Islam bahwa tidak ada jalan-jalan yang ada di kota Madinah kecuali di jalan tersebut ada 2 malaikat yang harus atau yang selalu menjaganya. Artinya di setiap jalan-jalan yang ada di kota Madinah, malaikat yang menjaganya. Dan setiap malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tugas yang berbeza antara satu dengan yang lainnya. Makanya antara satu hadis dengan hadis yang berikutnya tentunya hadis yang tidak bertentangan. Nah, salah satunya adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama malaikat di Ka'bah al-Musyarrafah, yang kedua di Masjid Nabawi, dan yang ketiga di Baitul Maqdis. Dan di antara salah satu tugas malaikat ini, perhatikan baik-baik ikhwatul Islam. Malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ka'bah al-Musyarrafah, setiap hari mereka memanggil, mereka berseru, mereka mengucapkan kata-kata dan kalimat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian kewajiban-kewajiban. Dan salah satu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin adalah melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah. Itu merupakan di antara kewajiban rukun. Maka disebut dengan rukun. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata malaikat ini? Ini doa malaikat dan seruan malaikat setiap hari. Barang siapa yang tidak mau melakukannya, maka berarti dia sudah keluar dari jaminan Allah Subhanahu wa taala. Karena secara hukum asal ikhwatul Islam, tidak ada satupun manusia kecuali Allah yang menjaganya melalui para malaikatnya. Setiap kita ini ada penjaga. Dan apabila kita tidak mau melakukan tanpa alasan ikhwatul Islam, salah satunya kewajiban haji dan umrah, maka berarti kita keluar dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menjaga kita, siapa yang akan menjaga kita? Makanya ikhwatul Islam, kita tahu sebahagian para ulama menyebutkan melaksanakan ibadah haji apa hukumnya? Wajib. Melaksanakan ibadah umrah apa hukumnya? Sunnah atau wajib? Melaksanakan ibadah umrah. Siapa yang berani jawab angkat tangan? Tapi bertanggung jawab. Apa hukum? Wajib apa alasannya? Apa? Itu rukun. Apa bukti bahwa itu rukun? Itu rukun-rukun yang ada di dalam ibadah umrah. Pertanyaannya, melakukan umrah itu sendiri sunat atau mubah? Sunat atau mubah? Wajib. Tapi tidak menjadi masalah. Apa alasannya? Yang menjawab silakan bertanggung jawab. Kalau tidak dilemparkan kepada yang lain. Ngaku? Baik, siapa lagi yang bisa jawab? Baik, silakan. Mungkin mohon maaf ya, di belakang kami tidak bisa melihat, jadi kami mohon maaf ya. Taib kami dahulukan di depan kami, mohon maaf sekali. Barakallahu fiik. Taib. Pertanyaannya, wajib atau rukun atau sunnah? Wajib atau rukun? Betul nih. Baik, silakan. Apa alasannya? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Bisa diberikan hadiah. Bisa kita berikan. Masya Allah. Sehat selalu ya. Semoga diberikan keberkahan. Ibadah haji ikhwatul Islam adalah wajib. Ibadah umrah juga wajib. Artinya sama-sama fardu. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan yang demikian ikhwatul Islam. Begitu juga dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebahagian para ulama mengatakan orang yang belum diberikan kesanggupan untuk melaksanakan ibadah haji, maka silakan mereka melaksanakan ibadah umrah. Karena umrah itu disebut dengan haji kecil, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan di antara salah satunya, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kalimat atimmu itu adalah perintah, dan setiap perintah itu adalah wajib hukum asalnya. Hukum asal perintah itu ikhwatul Islam adalah wajib. Artinya ikhwatul Islam, haji itu adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Begitu juga dengan ibadah umrah. Taib.
Melaksanakan ibadah haji wajib. Melaksanakan ibadah umrah wajib. Membangun rumah apa hukumnya? Membeli mobil apa hukumnya? Siapa yang berani mengatakan wajib? Siapa yang berani mengatakan bahwa membangun rumah, membuat rumah itu wajib? Siapa? Nabi SAW pertama kali datang ke kota Madinah. Apa yang dibangun oleh Nabi? Masjid. Bukan rumah. Apakah Nabi tidak punya keluarga? Apakah Nabi tidak bertanggung jawab? Nabi adalah orang yang paling amanah, yang bertanggung jawab. Tapi coba bayangkan ikhwatul Islam, dari Makkah menuju Madinah, melakukan perjalanan kurang lebih 8 hari. Sampai di Madinah, Nabi SAW menginap di sebuah kabilah yang namanya kabilah Amr bin Auf, sebuah daerah yang ada di Kuba. 4 hari lamanya Nabi di sana. Nabi sampai di kota Madinah hari Senin. Kemudian Nabi sampai ke sini hari Jumat. Kemudian ikhwatul Islam, sampai di sini, apa yang pertama kali dibangun oleh Nabi? Masjid Nabawi. Kemudian bagaimana dengan rumah Nabi SAW? Makanya dari sini ikhwatul Islam, membangun rumah apa hukumnya? Apa hukumnya? Wajib atau rukun? Artinya ikhwatul Islam, perkara-perkara yang dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sanggup melakukannya alhamdulillah. Kalau kita tidak sanggup melakukannya, maka tidak menjadi masalah kita menjadi seorang kontraktor. Kontrak, pindah, tidak menjadi masalah. Yang penting itu kita memiliki tempat bernaung. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau ini perkaranya mubah, tapi haji adalah wajib, berarti mana yang harus kita dahulukan? Bisa dipahami? Haji yang harus kita dahulukan. Tapi faktanya mana yang kita dahulukan? Artinya ikhwatul Islam, berarti kita gagal memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mau disuruh oleh malaikat Allah yang ada di Ka'bah Musyarrafah. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban, maka berarti dia tidak lagi dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keamanannya. Dan malaikat itu selalu berseru setiap hari, kulla yaum fayunadil malaikah. Setiap hari malaikat ini ikhwatul Islam berseru, siapapun yang meninggalkan kewajiban-kewajiban, dan salah satunya karena dia berseru adalah di Ka'bah Al-Musyarrafah, dan salah satu kewajiban yang ada di sana adalah haji dan umrah. Makanya ikhwatul Islam, mendaftar haji itu jangan tunggu dulu baru ada rumah baru mendaftar. Jangan tunggu dulu punya mobil, punya kereta, punya ini semuanya baru mendaftar. Jangan, daftar dulu baru yang lain. Allah. Bisa dipahami semuanya? Benar, ya Allah. Jangan terbalik ikhwatul Islam. Makanya kita selalu menyebutkan, dan ini selalu kita ulang-ulang, orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang melaksanakan ibadah umrah, dia memiliki keutamaan yang luar biasa. Yang pertama, dihilangkan dosa-dosanya. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Amin. Dan yang kedua, Allah hilangkan kefakiran dari dirinya. Karena tidak mungkin orang yang berdagang dengan Allah mereka fakir. Perdagangan dengan Allah adalah perdagangan yang akan membuat kita beruntung untuk selama-lamanya. Tidak akan kita temukan orang yang melaksanakan ibadah haji, orang melaksanakan ibadah umrah, mereka jatuh miskin. Karena Allah yang menjaminnya. Selama ibadah yang mereka lakukan adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita merasa miskin, datang umrah. Kalau kita merasa fakir, daftar haji. Itu merupakan di antara solusinya. Itu adalah mafhum mukhalafahnya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Makanya kita ingat ada malaikat yang selalu berseru setiap hari di Ka'bah Al-Musyarrafah, dan mereka mengatakan barang siapa yang meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluar min amanillah, keluar daripada keamanan yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak melakukan kewajiban, sama saja kita membangkang kepada yang telah menciptakan kita. Harta itu punya Allah, diri kita juga punya Allah. Allah wajibkan kepada kita mengeluarkan harta untuk beribadah. Itu semuanya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya tunduk dan patuh serta berusaha untuk melaksanakannya. Makanya ikhwatul Islam, berlomba-lombalah. Kalau sekarang melaksanakan ibadah umrah, alhamdulillah. Begitu juga berlomba-lombalah untuk mendaftar haji. Kalau kita tidak bisa melaksanakan haji reguler, maka lakukanlah haji furoda. Sebaliknya, apapun namanya ikhwatul Islam, tentunya ada usaha yang dilakukan oleh kaum muslimin agar mereka bisa melaksanakan kewajiban. Maka ingat, rumah tidak ada tidak menjadi masalah, kendaraan tidak ada juga tidak masalah. Tapi kalau haji kita tidak lakukan, itulah yang masalah sesungguhnya. Selama kita sanggup untuk melakukannya. Masalahnya kapan kita sanggup? Kita membuat diri kita tidak akan pernah sanggup untuk selama-lamanya.
maka mereka yang melalaikan kewajiban ini, Allah buat mereka tidak sanggup diundur, beli ini dulu, beli itu dulu, kewajiban ini dulu, kewajiban itu dulu, sehingga pada akhirnya dia pun meninggal dan dia belum melaksanakan dan menunaikan kewajiban yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah memberikan kepada kita rezeki dan memudahkan kita melaksanakan ibadah umrah, semoga Allah berikan rezeki dan mudahkan urusan kita menunaikan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi ikhwatul Islam, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, malaikat yang ada di Madinah, malaikat yang ada di Masjid Nabawi. Dan ini merupakan di antara salah satu keutamaan ikhwatul Islam, karena hadis ini harus kita jaga baik-baik. Malaikat tersebut juga diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat ini setiap hari dia berseru, siapapun yang melakukan sesuatu ibadah di luar daripada tuntunan baginda Rasulullah SAW, terkhusus di kala mereka berada di kota Madinah, maka malaikat mengatakan, ya Allah, jauhkan dia dari telaga Nabi dan jauhkan dia dari syafaat Nabi SAW. Itu malaikat yang kedua yang berseru di Madinah. Kalau di Ka'bah ini malaikatnya dan ini ucapannya. Kalau di Madinah ikhwatul Islam, itu ucapan malaikatnya. Siapapun yang melakukan sesuatu amal ibadah dan dia tidak tahu dari mana tuntunannya, apakah Nabi melakukannya, Nabi tidak melakukannya, dia tidak tahu. Makanya ikhwatul Islam, setiap kali kita beribadah, kita bertanya. Kalau kita tidak bisa bertanya kepada diri sendiri, tanya kepada mereka yang lebih paham. Misalnya kita melakukan sesuatu amal ibadah misalnya, kemudian apakah Nabi melakukan ibadah ini? Kemudian dikala Nabi melakukannya, bagaimana tuntunan Nabi SAW dalam beribadah? Itu merupakan di antara kewajiban kaum muslimin. Karena kalau seandainya mereka tidak melakukan yang demikian, mereka rugi di akhirat. Yang pertama, mereka dijauhkan dari telaga Nabi. Kalau kita jauh dari telaga Nabi, di mana kita akan cari minuman di sana? Telaga Nabi itu adalah awal di mana kita akan minum. Siapapun yang minum dari telaga Nabi SAW, lam yadma' ba'dahu abada. Selama-lamanya mereka tidak akan pernah lagi merasakan kehausan di akhirat. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa minum, matahari dekat, mahsyar itu 50.000 tahun kita berada di sana. Kemudian tidak ada yang menaungi kita satupun. Setiap kita akan dibasahi oleh keringatnya. Kalau seandainya kita berada dalam kehausan, bagaimana kita bisa bertahan selama 50.000 tahun? Satu hari saja kita tidak minum ikhwatul Islam, bagaimana rasa lelah yang begitu lelah kita rasakan? Bagaimana kalau kita dijauhkan dari telaga Nabi? Dan telaga Nabi itu adalah awal daripada kita dibangkitkan di akhirat sana. Kemudian setelahnya, begitu juga dengan syafaat Nabi SAW. Kalau kita tidak mendapatkan syafaat Nabi, syafaat dari mana yang akan kita cari? Kalau seandainya kita tidak mendapatkan syafaat dari Nabi SAW, bagaimana kita akan berurusan di akhirat sana? Bagaimana kita dihisab? Bagaimana kita melewati sirat? Bagaimana kita melewati qantarah? Bagaimana kita masuk surga? Karena lokasi-lokasi ini semuanya melalui syafaat Nabi SAW. Artinya dipersulit urusan kita bersama. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Mereka yang beribadah namun mereka tidak tahu kenapa mereka beribadah. Mereka yang beribadah namun keluar dari tuntunan baginda Nabi yang mulia SAW. Sehingga beribadah, terkhusus di kota Madinah, harus kita jaga. Artinya ikhwatul Islam, apapun yang kita lakukan, maka kita bertanya, apapun gerakan, bacaan, apapun yang kita lakukan ikhwatul Islam, sesekali kita bertanya kepada diri ini, apakah Nabi melakukan seperti ini? Kalau seandainya Nabi melakukan, berapa kalimat yang dibaca oleh Nabi? Atau bagaimana kalimat Nabi SAW? Itu pertanyaan yang semestinya ditanyakan oleh kaum muslimin kepada dirinya. Karena kita beribadah kepada Allah ala bayyinah. Kita beribadah kepada Allah jelas, ini ibadahnya, ini panduan dari baginda Rasulullah SAW jelas. Dan agama Islam ikhwatul Islam, agama yang dibangun di atas ittiba'u Rasulullah SAW. Kewajiban kita hanya sekedar mengikuti. Kita contohkan hadis ini atau kisah ini ikhwatul Islam, kisah yang terjadi kepada salah seorang yang bernama, ada yang menyebutkan Sa'ad, ada yang menyebutkan Sa'id bin Musayyib, atau yang menyebutkan Sa'id bin Musayyib atau bin Musayyab. Dan dia itu merupakan ulama dari kalangan tabi'in. Dan dia juga tidak lain tidak bukan adalah menantunya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka wajar kalau dia menjadi ulama terkemuka dari kalangan tabi'in, karena mertuanya adalah
orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan darinya, orang yang meriwayatkan darinya lebih daripada 800 orang yang meriwayatkan hadis darinya. Karena memang di antara salah satu doa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ada dua. Dia meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, jangan buat aku berdoa kepada Allah agar aku tidak menjadi orang yang pelupa dan orang yang tidak dilupakan. Itulah permintaan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sehingga dengan doanya dia menjadi orang yang selalu ingat akan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah itu ikhwatul Islam sama dengan sahabat yang lainnya. Kecerdasannya juga biasa, tapi dia berdoa kepada Allah agar dia tidak lupa. Makanya ikhwatul Islam, yang membuat kita hafal ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah karena doa. Makanya orang yang menghafal ayat-ayat Allah kemudian mereka tidak berdoa, bagaimana kita akan menghafal ayat Allah yang itu merupakan kalam Allah itu sendiri? Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah doa Abu Hurairah, ya Allah, jangan jadikan aku pelupa. Artinya setelah dia berdoa, apapun yang disampaikan oleh Nabi maka dia hafal, dan dia bisa membezakan antara huruf waw dengan fa. Misalnya di dalam, kalau bahasa kitanya ada titik, ada koma. Nah, dia bisa menentukan di sini titik, di sini koma. Saking kuatnya hafalannya. Kemudian ikhwatul Islam, menantunya namanya Sa'id bin Musayyib. Tentunya menantunya meriwayatkan hadis yang sangat sebanyak sekali darinya, dan dia adalah ulama dari kalangan tabi'in. Dan tabi'un itu ikhwatul Islam adalah generasi orang-orang yang melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka beriman kepada Allah, melihat para sahabat Nabi, kemudian mereka wafat dalam keadaan iman. Dan ulama dari kalangan tabi'in namanya Sa'id. Sa'id ini ikhwatul Islam, suatu ketika dia melaksanakan salat subuh. Kemudian sebelum salat subuh, biasanya setelah azan maka ada namanya salat sunat fajar. Salat sunat fajar itu dilakukan setelah muazzin berkumandang pada azan yang kedua, maka disebut dengan salat sunat fajar. Dan salat sunat fajar itu adalah pembuka salat siang, sebagaimana salat sunat witir adalah penutup salat sunat malam. Maka dianjurkan bagi kita mengakhirkan witir dan mengawalkan salat sunat fajar. Dan salat sunat fajar ini ikhwatul Islam adalah salat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau Nabi dalam keadaan bersafar. Karena hukum asalnya ikhwatul Islam, siapapun yang melakukan safar maka dianjurkan bagi mereka untuk menjamak dan mengqasar. Dan siapapun yang menjamak dan mengqasar maka tidak boleh bagi dirinya untuk melakukan salat-salat sunnah. Bisa dipahami? Orang yang melakukan salat jamak dan qasar tidak dianjurkan baginya untuk melakukan salat sunnah. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, "Lau kuntu musabbihan la atmamtu." Kalau seandainya aku salat sunat, lebih bagus aku tidak menjamak dan tidak mengqasar. Yang tadinya 2 rakaat aku selesaikan menjadi 4 rakaat. Kalau seandainya aku salat sunnah, bisa dipahami? Makanya salat yang dijamak dan diqasar tidak dianjurkan kita salat sunnah di dalamnya. Sehingga ikhwatul Islam, kita yang datang ke kota Makkah, yang datang ke kota Madinah, kita salat jamak atau qasar atau tidak? Kita jamak atau qasar? Kenapa kita tidak melakukan jamak dan qasar? Karena kita ingin menikmati setiap solat sunnah yang ada di dalamnya. Bisa dipahami? Kalau kita melakukan jamak dan qasar, kita tidak lagi bisa menikmati solat-solat sunnah. Karena kalau kita melakukan solat sunnah, tidak usah kita jamak dan qasar. Itulah bahasa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Karena kita ingin menikmati setiap langkah, setiap solat yang ada di dalam Masjid Nabawi, begitu juga yang ada di dalam Masjid Haram Makkah. Maka kita ingin menikmati setiap solat yang ada, kita ingin melakukannya di dalam Masjid Rasulullah SAW dan juga di dalam Masjid Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Dan salah satunya adalah solat sunat fajar. Dan solat sunat fajar itu ikhwatul Islam adalah solat sunat yang disebutkan oleh Nabi SAW dan jalurnya dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwa rak'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang melakukan 2 rakaat fajar maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal itu hanya salat sunat sahaja. Kalau demikian, di antara keutamaan salat sunat, bagaimana dengan salat wajibnya?
Maka di antara salah satu salat yang paling besar pahalanya adalah salat subuh. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena salat sunat yang berkaitan dengan subuh begitu besar pahalanya. Bagaimana dengan subuh itu sendiri? Maka Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang menjaga untukku 2 waktu, aku akan menjaga harinya. Barang siapa yang menjaga 2 waktu, Allah akan jaga harinya, yaitu salat subuh dan salat asar. Tapi masalahnya di sinilah biasanya kaum muslimin lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh ketiduran, salat asar kecapean. Artinya memang itu adalah momen-momennya. Makanya Nabi menekankan kepada kaum muslimin, kalau dijaga salat 2 waktu ini, maka Allah akan menjaga hari-hari kita. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, rakaatil fajr, 2 rakaat fajar, itu berapa rakaat yang harus kita lakukan? Berapa rakaat? 2. Bagaimana kalau kita salat sunat fajar 4 rakaat? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? 4 rakaat. Atau kalau 6 rakaat? 8 rakaat? Itulah yang terjadi ikhwatul Islam di zaman Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala. Dia melihat ikhwatul Islam, dikala ada orang salat, dia salat sunat fajar, kebetulan dia ada di sampingnya. Kemudian orang ini salat sunat 2 rakaat, kemudian ditambah lagi 2 rakaat, kemudian ditambah lagi 2 rakaat, kemudian ditambah lagi 2 rakaat. Maka sahabat ini atau ulama ini mengatakan, kenapa kamu melakukan salat seperti itu? Bukankah salat sunat fajar itu hanya 2 rakaat sahaja? Makanya ikhwatul Islam, Nabi biasanya tidak menegur orang yang sedikit ibadahnya, tapi Nabi menegur orang yang banyak ibadahnya. Bisa dipahami? Coba kalau seandainya kita perhatikan hadis-hadis Nabi SAW, siapa yang ditegur oleh Nabi? Orang yang membaca di dalam rakaat Al-Quran, atau mereka yang jadi imam dan kemudian mereka membaca ayatnya Al-Baqarah. Orang yang jadi imam, kemudian yang dia baca dalam imamnya, dia menjadi imam, kemudian yang dia baca adalah surah Al-Baqarah, itu yang ditegur oleh Nabi SAW. Pernah tidak kita mendengarkan hadis ada orang yang jadi imam, kemudian membaca Inna A'tayna, ditegur oleh Nabi SAW? Yang ditegur itu siapa? Yang panjang bacaannya. Tapi tentunya ini dalam sholat jamaah. Begitu juga ikhwatul Islam, Nabi SAW tidak menegur orang yang puasanya 1 kali 1 minggu, 2 kali 1 minggu. Tapi siapa yang ditegur oleh Nabi SAW? Yang banyak puasanya. Seperti Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Karena sahabat ini dia ingin puasa setiap hari. Itu yang ditegur oleh Nabi SAW. Begitu juga misalnya ada orang yang tidak tidur di malam harinya, ingin melakukan salat malam, itu yang ditegur oleh Nabi SAW. Apakah pernah kita menjumpai orang yang salat malamnya 1 rakaat ditegur oleh Nabi? Pernah atau tidak? Tidak pernah. Bahkan Nabi memerintahkan, kalau kalian tidak sanggup kecuali 1 rakaat, lakukan 1 rakaat. Tapi Nabi menegur orang yang tidak tidur di malam hari untuk melakukan salat. Nabi SAW menegur orang yang tidak menikah, bukan orang yang menikah ditegur oleh Nabi SAW. Artinya ikhwatul Islam, kalau kita lihat Nabi menegur orang yang banyak ibadahnya. Kenapa demikian? Apa alasannya? Agar kita tahu ikhwatul Islam, yang diinginkan oleh Nabi bukan banyak-banyak ibadahnya, tapi mereka yang istiqamah dalam ibadahnya. Apa gunanya kita sholat malam 30 rakaat, tapi 1 kali dalam 1 tahun? Lebih bagus kita sholat 1 rakaat, tapi setiap malam. Itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW menyebutkan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Sesungguhnya ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah yang sedikit. Coba bayangkan, bukan ibadah yang banyak, ibadah yang sedikit, tapi kita selalu melakukannya. Dan itulah yang terjadi kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As. Sahabat ini ikhwatul Islam, dulu dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku bagaimana berpuasa. Maka Nabi mengatakan, berpuasa kamu Senin dan Kamis. Sahabat ini masih muda, dia kuat, dan dia sedang semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Rasulullah, terlalu ringan bagiku, tambah lagi. Maka Nabi mengatakan, tambahkan 3 hari setiap bulannya. Apabila kamu melakukan puasa ini, berarti seolah-olah kamu puasa setiap atau sepanjang tahun. Senin Kamis, kemudian tambah 3 hari setiap bulan.
Yang pertama dianjurkan oleh Nabi cukup Senin dan Kamis. Kemudian dia ingin ditambah, maka Nabi menambahnya. Ya Rasulullah, aku masih bisa melakukannya. Maka ditambah oleh Nabi 3 hari setiap bulannya. Maka beliau kembali bertanya, ya Rasulullah, aku masih sanggup untuk melakukan yang lebih. Maka Nabi kembali mengatakan, kalau demikian maka kamu berpuasalah puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud ya, bukan puasa Nabi Sulaiman, bukan puasa Nabi Adam, puasa Nabi Daud. Bagaimana Nabi Daud berpuasa? 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Dan puasa Nabi Daud ini menggugurkan semua puasa sunnah yang lainnya. Misalnya kita berpuasa Nabi Daud, nggak perlu lagi Senin Kamis, tidak perlu lagi kita pikirkan. Bisa dipahami? Karena kalau kita berpuasa Nabi Daud, berarti kadang bertepatan dengan hari Kamis, kadang bertepatan dengan hari Senin, kadang tidak. Maka tidak perlu lagi kita risau. Bisa dipahami? Karena itu adalah puasa sunnah yang paling bagus. Kemudian apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, aku masih sanggup. Karena dia ingin berpuasa setiap hari. Apa kata Nabi? Tidak ada lagi yang lebih bagus daripada puasa ini. Kemudian di ikhwatul Islam, ketika Nabi sudah meninggal dan sahabat ini sudah tua, dia pun mengatakan, aku menyesal. Kenapa dulu aku tidak mengambil keringanan yang disebutkan oleh Nabi SAW, berpuasa Senin dan Kamis saja, atau 3 hari dalam 1 bulan saja. Tapi karena dia sudah mengilzamkan dirinya untuk berpuasa Nabi Daud, maka dikala di zaman-zaman tua dia merasa kesusahan dan dia menyesal. Kenapa dulu aku tidak menganjur atau melakukan apa yang diberikan keringanan oleh Nabi SAW? Iya, sekarang kita semangat beribadah, tapi besoknya itu yang diinginkan oleh agama. Maka agama Islam ini, ikhwatul Islam, pondasinya ahabbul a'mali ilallah. Ini hadis Nabi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Sesungguhnya ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah yang berketerusan walaupun itu sedikit. Karena yang diinginkan ikhwatul Islam. Kenapa kita demikian? Agar karena yang namanya manusia itu bagaimanapun lemah. Kita itu orang yang lemah. Kita itu orang yang cepat bosan. Itu sifat kita. Dan Allah tahu kalau kita itu lemah, kalau kita cepat bosan. Makanya kita tidak bangga mereka yang tidak tidur malam hari kemudian mereka salat tahajud. Kita tidak bangga dengannya. Tapi kita bangga mereka yang salat tahajud sampai mereka meninggal, bahkan mereka wafat dalam keadaan salat tahajud. Itu yang kita bangga. Dan itulah yang diinginkan oleh agama. Kenapa demikian? Karena ibadah yang sedikit akan lebih mudah bagi kita melakukannya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai di sini? Makanya kita tidak bangga dengan orang yang membaca Al-Quran 1 malam 60 kali khatam. Ada orang yang 60 kali khatam 1 malam? Ada di alam mimpi. Di alam nyata tidak ada ya. Di alam nyata Imam Syafi'i saja 2 kali. Imam Syafi'i saja kuatnya 2 kali. Karena tentunya ada waktu. Dan itu pun ikhwatul Islam hanya dilakukan di bulan Ramadan saja. Kalau di luar Ramadan, Nabi marah kepada kaum muslimin kalau mereka mengkhatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari. Artinya tidak bagus orang yang mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Bisa dipahami? Ustaz berarti Ustaz melarang ibadah. Tidak ada orang yang melarang ibadah. Tapi yang diinginkan dalam ibadah itu adalah selalu kita melakukannya. Apakah kita bisa bertahan mengkhatamkan Al-Quran setiap hari sampai kita mati? Walaupun Al-Quran yang kita baca 1 juzuk 1 hari, tapi itu yang kita baca sampai kita mati, itulah yang paling mulia. Dan itulah makna hadis Nabi SAW. Makanya Nabi, ada orang yang bertanya kepada Nabi, ini masih kisah yang sama. Ya Rasulullah, saya ingin mengkhatamkan Al-Quran, kira-kira berapa hari? Apa kata Nabi? Kamu jangan khatamkan Al-Quran kecuali dalam 7 hari. Maka sahabat ini kembali mengatakan, ya Rasulullah, aku masih kuat. Agar kita tahu sahabat itu orang kuat beribadah. Kemudian Nabi mengatakan, khatamkan dalam 3 hari. Maka sahabat ini kembali mengatakan, aku masih kuat. Tidak ada lebih kuat daripada 3 hari. Kecuali di bulan Ramadan. Makanya ada orang yang mengkhatamkan Al-Quran 60 kali 1 hari, 50 kali 1 hari. Ini ceritanya dari mana? Itu mengkhilafi sunnah Nabi SAW. Paham atau tidak? Paham tidak? Dan kita kembalikan kepada salat sunat fajar ini, Pak Islam. Salat sunat fajar ini menurut kita semakin banyak semakin bagus. Itu menurut kita.
Tapi tidak demikian menurut Nabi SAW. Maka dikala orang ini salat sunat fajar 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, maka ditegur oleh Sa'id bin Musayyib, wahai fulan, kenapa engkau melakukan salat lebih daripada 2 rakaat? Apa jawaban orang ini? Sama dengan jawaban kebanyakan kaum muslimin. Di mana salahnya? Salahnya di mana? Tidak mungkin Allah mengazab seorang hamba dikala hamba tersebut melakukan salat. Mungkinkah Allah mengazab seorang hamba dengan mereka beribadah? Tidak mungkin. Kata orang ini kepada Sa'id. Apa jawaban Sa'id? Betul. Allah tidak akan pernah mengazab hambanya dengan mereka beribadah. Tidak akan pernah, karena itu ibadah. Tapi Allah akan mengazab hambanya dengan mereka menyelisihi sunnah nabinya. Karena sunnah Nabi diajarkan kepada kita 2, cukup 2. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Paham atau tidak? Contoh yang kedua, seperti misalnya ikhwatul Islam, dikala kita berada di kota Madinah dan melaksanakan ibadah, dan nanti setiap kali kita akan melaksanakan ibadah umrah, maka tentu ada yang namanya miqat. Apa nama miqat kita? Apa nama miqat kita? Jangan pernah namakan miqat kita dengan berali. Kalimat berali itu 11 abad muncul namanya setelah Nabi wafat. Bisa dipahami? Setelah 11 abad Nabi wafat baru ada kalimat birali. Tapi namanya adalah Dzulhulaifah. Tidak salah ya, tidak salah. Tapi kalimat ini baru muncul 11 abad setelah Nabi wafat. Makanya tentunya, atau 9 abad sebagaimana disebutkan oleh Al-Aini. Kemudian ikhwatul Islam namanya adalah Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu adalah miqat penduduk Madinah. Di zaman Imam Malik ikhwatul Islam, ada salah seorang yang beribadah, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian dia melakukan miqat, tapi miqatnya lain. Miqatnya di perkuburan Nabi. Mana yang lebih mulia, perkuburan Nabi atau Dzulhulaifah? Mana yang lebih mulia? Sudah jelas perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanah yang paling mulia, jasad yang paling mulia, lokasi yang paling mulia, tempat Nabi berada di sana. Tentu sudah pasti. Bisa dipahami ya? Itu sudah pasti, tidak perlu lagi sebenarnya dipertanyakan. Artinya tempat Nabi, jasad Nabi dimakamkan, di sana Nabi berada, tentunya itu adalah lokasi yang paling mulia. Karena Allah pasti memberikan pilihan kepada semua para nabi. Para nabi itu ada pilihannya, berbeda dengan manusia yang lainnya. Setiap kali mereka wafat, mereka ada pilihannya. Mereka ingin wafat di mana dan bagaimana wafatnya, atau mereka ingin dipanjangkan umurnya, atau mereka ingin berjumpa dengan Allah. Itu kekhususan untuk para nabi. Dan tidaklah Nabi memiliki kota, atau tidaklah Nabi memilih kota Madinah sebagai tempat wafatnya, kecuali itu adalah daerah yang termulia. Maka kota Madinah itu mulia dengan keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, miqat termasuk Madinah atau tidak? Miqat termasuk Madinah atau tidak? Betul, termasuk Madinah. Madinah itu ikhwatul Islam di zaman Nabi hanya seluas Masjid Nabawi ini. Perluasan Masjid Nabawi ini ikhwatul Islam, itulah kota Madinah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti miqat masuk atau tidak? Masuk. Zaman sekarang. Kalau zaman Nabi, Madinah itu hanya lokasi kita ini. Sedangkan sekarang itu miqat itu bagian daripada kota Madinah. Pertanyaan berikutnya, miqat itu tanah halal atau tanah haram? Halal. Biasa kita lihat miqat dari mana nih? Biasanya di miqat itu ikhwatul Islam ada tanda-tandanya. Tanda apa namanya? Karena biasanya tanah haram. Kalau di Madinah itu tandanya seperti bangunan Masjid Nabawi. Makanya kita lihat tanda-tanda haram di Madinah itu sama dengan bangunan-bangunan desain Masjid Nabawi. Kalau di Mekah sama dengan desain Masjid Makkah Al-Mukarramah. Agar kaum muslimin, baik mereka yang bisa baca, yang tidak bisa mereka baca, itu merupakan tanda daripada tanah haram. Nah, tanda ini ada di miqat atau tidak? Pasti susah jawabnya, karena saya juga tidak tahu. Artinya ikhwan Islam di dekatnya ada, tapi pasnya kami tidak tahu. Hanya saja itu adalah tanah halal. Hanya saja itu adalah tanah halal, itu adalah miqat orang-orang Madinah. Nah, kemudian ikhwan Islam di zaman Imam Malik ada orang yang mengambil miqat dari perkuburan Nabi. Kemudian dilihat oleh Imam Malik, dan Imam Malik bertanya, apa yang kamu lakukan di sini wahai fulan?
Maka orang itu mengatakan, aku mengambil miqat di sini. Maka Imam Malik bertanya, kenapa kamu mengambil miqat di sini? Maka dia pun mengatakan, karena semakin banyak, semakin jauh, semakin mulia. Dan ini adalah lokasi yang mulia. Dan jaraknya pun dari Mekah semakin jauh, tentu ibadahnya semakin mulia. Itu kata orang ini. Tapi betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul tidak nih? Biasanya kita pakai kain ihram di mana? Di masjid atau di Berali? Di Masjid Nabawi atau di Berali? Nanti orang-orang yang esok pergi ke Mekah misalnya, kapan mereka pakai kain ihramnya? Di hotel. Kemudian mereka sholat zuhurnya di mana? Di hotel atau di Nabawi? Kemudian mereka salat pakai ihram di Nabawi. Berarti mereka nikah di Nabawi atau tidak? Belum niat ya? Bisa dipahami? Itu harus kita bedakan. Bukan berarti orang yang memakai pakaian ihram di Nabawi mereka mengambil mikot di Nabawi. Dan bagi mereka yang memakai pakaian ihram di Nabawi, maka tutuplah kedua pundaknya. Jangan salat dengan membuka kedua pundak kita. Tapi ikhwatul Islam, karena membuka pundak itu hanya di Ka'bah Al-Musyarrafah sahaja, dikala tawaf sahaja, sisanya ditutup semuanya. Tadi ikhwatul Islam, jadi orang ini mengambil miqat di perkuburan Nabi. Maka dia ditanya oleh Imam Malik, dia pun menjawab, innama hiya amyanun aziduha. Wahai Imam, semestinya aku mengambil miqat di sini dan aku menambah jaraknya semakin mulia. Karena perjalananku semakin jauh dan jaraknya semakin jauh, ibadahku semakin jauh aku berjalan. Itu katanya. Tapi dilarang oleh Imam Malik, dan dia mengatakan firman Allah, "Falyahdhar." Berhati-hati mereka yang beribadah, dan mereka yang beribadah di luar daripada tuntunan baginda Nabi yang mulia. Nabi tetapkan miqat kita Dzulhulaifah, jangan dirubah-rubah. Walaupun ditambah dari tempat yang paling mulia di perkuburan Nabi SAW, tidak boleh dalam agama. Itulah maknanya ikhwatul Islam, kita beribadah sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Dan selalu kita contohkan misalnya, setelah kita sholat ikhwatul Islam, setelah kita sholat fardu, maka apa yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya? Apa yang harus kita baca setelah sholat fardu? Istighfar. Kalau ada orang yang beristighfar setelah sholat fardu 25 kali, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? 25 kali. Astagfirullah, 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 astagfirullah 25 kali. Boleh atau tidak? Mereka yang mengatakan tidak, apakah kita melarang orang beristighfar? Boleh atau tidak? Selesai ya jawab ya. Beristighfar setelah sholat berapa kali? 3 kali. Kalau 25 kali boleh atau tidak? Tidak. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh kalau setelah salat. Kalau setelah kita salat baca subhanallah alhamdulillah beristighfar 25 ribu kali pun tidak menjadi masalah. Tapi kalau setelah selesai salat hanya 3 kali. Kenapa demikian? Karena itu yang diperintahkan oleh Nabi, cukup 3 kali. Tidak mungkin Nabi mengatakan kalimat 3 kecuali kita melakukan 3. Bisa dipahami? Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk berkorban onta. Ya, onta itu harganya kurang lebih sekarang misalnya 20.000 atau 10.000. Atau kerbau atau sapi harganya kurang lebih 7.000 rial ya. Kita rial ya, kalau di daerah kita kami tidak tahu, Allahu a'lam. Kemudian kambing harganya mungkin 600 rial atau 700 rial, ada yang 1.000 rial. Tiba-tiba ada di antara kita yang berkorban dengan onta yang harganya 200.000. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak menjadi masalah. Siapa yang berani tanggung jawab? Angkat tangan. Siapa angkat tangan? Boleh? Boleh atau tidak? Baik, kenapa? Karena masih tetap onta. Ini kuda ya pertanyaannya ya. Bisa dipahami ulang lagi? Baik, yang di belakang. Tadi siapa yang jawab? Kuda ya, bukan onta ya. Kuda, baik. Baik, onta harganya 20.000. Kerbau atau sapi harganya 15.000. Kambing harganya 1.000. Tiba-tiba kita berkorban dengan onta yang dengan kuda yang harganya 200.000. Boleh atau tidak? Tidak. Padahal lebih mahal.
Karena memang Nabi SAW mengatakan korban itu onta, kalau tidak kerbau atau sejenisnya, kalau tidak kambing, selesai. Jangan cari yang lain. Walaupun harganya 1 juta rial misalnya, bukan masalah harga, tapi itu tuntunan baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Tapi ikhwatul Islam, misalnya ada orang yang alhamdulillah dia punya cucu. Kebetulan anaknya ada 7 orang, sama menikahnya, dan sama-sama punya cucu, 7 langsung lahir cucunya. Kemudian dianjurkan untuk akikah. Maka dia mengatakan 7 ekor kambing sama dengan 1 ekor kerbau. Daripada kambing, kerbau saja saya akikahkan. Boleh atau tidak? Ya. Kenapa? Karena di luar daripada tuntunan Nabi SAW. Bukan masalah nilai, bukan masalah harga, tapi Nabi mengatakan kambing, selesai. Jangan lagi bertanya. Paham ya? Itulah maknanya ikhwatul Islam. Dan di Madinah ada malaikat yang senantiasa berseru kepada Allah setiap harinya. Siapa yang beribadah kepada Allah di luar daripada tuntunan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, ya Allah, jauhkan dia dari telaga dan jauhkan dia dari syafaat baginda Nabi yang mulia SAW. Bukan perkara main-main. Kalau seandainya melakukan ibadah di luar daripada tuntunan baginda Nabi yang mulia di luar Madinah, itu bahaya. Apalagi kalau kita melakukannya di dalam kota Madinah, kota Nabi SAW, kota Nabi yang harus kita jaga. Dan itulah diantara salah satu nama kota Madinah, Al-Mahfudah. Misalnya ikhwatul Islam, ada orang yang misalnya di waktu asar, kemudian tiba-tiba dia salat misalnya. Boleh atau tidak salat setelah asar? Ya. Boleh atau tidak? Ya. Boleh. Kalau salat tahiyat, atau kalau salat sunat yang lainnya, misalnya kita keluar rata-rata setelah asar sampai maghrib, kita berada dalam masjid atau di luar masjid, maka nanti ikhwatul Islam, usahakanlah selama kita berada di kota Madinah atau dikala kita berada di tanah haram, ini merupakan kesempatan yang paling indah, bahwa waktu antara asar dengan maghrib adalah waktu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dengan berzikir kepada Allah. Dan tidak ada zikir yang paling mulia kecuali ayat-ayat Allah itu sendiri. Maka waktu membaca Al-Quran yang paling mulia adalah di antara asar dengan maghrib. Makanya usahakan kita antara asar dengan maghrib kita tidak keluar. Bisa dipahami ya? Karena itu adalah waktu yang paling indah beribadah kepada Allah. Makanya tidak dianjurkan bagi mereka yang ada di dalam masjid untuk melakukan salat sunat. Bukan itu waktunya. Makanya orang yang melakukan salat sunat dikala dia berada di dalam masjid setelah salat asar, dilarang mereka melakukannya. Bukan karena salatnya, tetapi karena waktunya. Ustaz, masa salat sunat di Masjid Nabawi dilarang? Tidak ada yang melarangnya, tapi yang dilarang itu waktunya tidak pas. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Itulah tuntunan Nabi SAW. Dan kita tidak akan tahu, tidak akan tahu kecuali kita belajar agama Nabi, kecuali kita mengetahui bagaimana tuntunan Nabi SAW. Maka belajar tentang Nabi SAW merupakan kemuliaan yang sangat luar biasa. Dan salah satunya ketika kita berada di kota Madinah. Kota Madinah ini adalah kota Nabi SAW, kota di mana Allah berikan kesempatan kepada kita untuk belajar agama, agar kita tidak didoakan oleh malaikat-malaikat yang menjaga kota Madinah. Makanya tadi kita menyebutkan ikhwatul Islam, malaikat ada 3 khusus ya, malaikat khusus ya. Malaikat yang ada di Ka'bah, malaikat yang ada di kota Madinah di Masjid Nabawi, dan malaikat yang ada di Baitul Maqdis. Semua mereka ada doa masing-masing. Dan insya Allah besok kita akan lanjutkan apa doa yang dibaca oleh mereka-mereka atau malaikat yang ada di Baitul Maqdis. Namun kita fokuskan karena kita memang berada di kota Madinah. Di antara salah satu yang harus kita jaga ikhwatul Islam, beribadahlah sesuai dengan aturan dan tuntunan Nabi SAW. Dan kita selalu memberikan contoh. Ada salah seorang yang datang ke dalam Masjid Nabawi, kemudian dia salat di sana. Nabi ada duduk di sampingnya atau tidak jauh darinya di dalam Masjid Nabawi. Kemudian ikhwatul Islam, setelah dia salat, maka dia datang mengucapkan salam kepada Nabi. Maka Nabi menjawabnya, Waalaikumsalam. Kemudian setelah Nabi menjawabnya, Nabi langsung mengatakan, Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena kamu belum salat. Orang ini sudah salat atau belum? Sudah salat atau belum? Sudah. Nabi menyaksikannya, Nabi melihatnya. Tapi Nabi mengatakan irji' fasalli, ulangi salatmu karena kamu belum salat. Apa maknanya? Salat yang kamu lakukan itu tidak diterima. Kemudian dia salat lagi ikhwatul Islam yang kedua kalinya. Dia salat dan Nabi melihatnya. Kemudian dia kembali kepada Nabi.
mengucapkan salam, Nabi menjawabnya. Kemudian Nabi langsung kembali berucap, salli fa innaka lam tusalli, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Pergi ulangi, kembali lagi, ulangi salatmu karena kamu belum salat. Dia sudah salat atau belum? Sudah 2 kali. Kemudian dia pun salat, mengulangi salatnya. Nabi menyaksikannya. Kemudian dia kembali kepada Nabi, mengucapkan salam, Nabi kembali menjawabnya. Kemudian Nabi mengatakan, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, ulangi salatmu karena kamu belum salat. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, sudah 3 kali. La uhsin ghaira hada. Saya tidak bisa melakukan salat kecuali seperti ini. Dan ketiga-tiganya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan, kamu belum salat. Artinya dia sudah salat tapi tidak ada nilai salatnya. Bisa dipahami? Dan betapa banyak demikian kaum muslimin salat tapi tidak salat. Banyak kaum muslimin yang berpuasa tapi mereka tidak berpuasa. Banyak kaum muslimin sedekah tapi mereka tidak bersedekah. Banyak kaum muslimin umrah tapi mereka tidak umrah. Kita kiaskan kepada ibadah yang lainnya. Kalau itu di luar daripada tuntunan baginda Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, la usin ghaira hada. Ya Rasulullah, saya tidak lagi bisa melakukan kecuali ini. Maka baru Nabi mengajarkan, kalau nanti kamu berdiri seperti ini, kalau kamu ruku seperti ini, diajarkan satu-satu oleh Nabi. Maka jangan kita pulang dari kota Madinah, jangan kita meninggalkan Madinah kecuali kita belajar bagaimana tata cara salat Nabi SAW. Mulai dari Nabi takbir sampai Nabi mengucapkan salam, bagaimana ucapan Nabi. Itu merupakan di antara kewajiban kaum muslimin ikhwatul Islam, agar kita tidak sama dengan ucapan Nabi SAW kepada sahabat ini, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Dia salat tapi tidak dihitung salat. Makanya sahabat Abu Hurairah mengatakan, ada seorang hamba yang salatnya sudah 40 tahun lamanya, tapi tidak satu pun salatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. 40 tahun. Riwayat yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ada seorang hamba yang salatnya 60 tahun tapi tidak satu pun salatnya diterima oleh Allah. Kenapa? Di luar daripada konteks yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu di dunia. Belum lagi nanti mereka diharamkan dari telaga Nabi dan diharamkan dari syafaat baginda Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa meminum dari telaga Rasulullah SAW dan dimudahkan kita untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Maka tidak ada caranya ikhwatul Islam kecuali kita setiap kali kita beribadah, maka kita belajar dulu bagaimana kita beribadah. Sampai kapan kita hanya ikut-ikutan sahaja ikhwatul Islam? Terutama dunia sekarang ini sudah diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak kita bisa belajar misalnya kalau kita tidak bisa belajar di daerah kita, maka belajar di kota Madinah misalnya. Kalau kita tidak bisa belajar Madinah, belajar di tempat yang lainnya, belajar agama, belajar. Karena agama ini yang akan kita bawa. Allah tidak pernah bertanya tentang apa yang kita cari, tapi Allah akan bertanya tentang apa yang kita lakukan dan apa yang kita amalkan. Dan ada 2 orang yang tidak akan pernah puas. Yang pertama, orang tidak akan pernah puas dikala Allah tanamkan di dalam dirinya cinta agama, maka mereka tidak akan pernah puas. Maka kalau ada di antara kita cinta agama, berarti tanda Allah sayang dan suka kepadanya. Yang kedua, orang yang tidak pernah puas adalah orang yang mencari dunia. Orang yang mencari dunia, mereka tidak akan puas dengan dunia, dan itu tanda Allah tidak sayang kepadanya. Maka jangan kita menjadi pecinta dunia, jadilah kita pecinta agama. Bukan berarti dunia kita tinggalkan, tidak sama sekali. Tapi kita ingin menjadi pencinta agama supaya kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW menyebutkan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapapun hamba yang Allah menginginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah jadikan dia paham dalam masalah agama. Kebalikannya, siapapun yang Allah tidak menginginkan kebaikan dari dirinya, Allah lalaikan dia dari agama. Karena pertanyaan pertama malaikat di dalam kubur adalah agama. Yang ditanya tentang Allah, yang ditanya tentang Nabi baginda Muhammad bin Abdullah SAW, dan yang ditanya ada tentang agama. Makanya ikhwatul Islam, di antara salah satu kemuliaan kota Madinah adalah hadis Rasulullah SAW yang tidak ada duanya di dunia. Satu-satunya hadis di kota Nabi, di Masjid Nabawi, adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi menyebutkan, "Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu, fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah." Sesiapapun yang berada di Masjid Nabawi, kemudian mereka menjadikan bagian waktunya untuk belajar agama atau mengajarkannya,
maka di saat dia belajar atau di saat dia mengajar sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita di sini di antara maghrib sampai isya semoga terhitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, atau kalimat-kalimat yang kasar, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berdoa, bermohon, meminta kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, saudara-saudari kita, dan dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, serta dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah, pergi ke Mekah Al-Mukarramah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa damban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram Mekah dan Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah berikan kemudahan dalam perjalanannya. Allah lancarkan setiap urusannya, dan Allah kembali memanggilnya untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, beribadah di tanah haram Mekah dan Madinah, dia dan bersama keluarga dan orang-orang yang mereka cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله